high network price. Semua orang membicarakan harga Pi. Angkanya beredar di mana-mana. Dibagikan, diperdebatkan, bahkan diyakini seolah sudah pasti. Tapi ada satu hal yang jarang benar-benar diperiksa. Di dalam dokumen resmi Pi Network, tidak ada satupun angka yang menetapkan harga. Tidak di white paper. Tidak di blog resmi. Tidak dalam pernyataan core team. Tidak ada janji nilai. Tidak ada target harga. Tidak ada kepastian angka. Artinya sederhana, tapi sering diabaikan. Harga yang selama ini Anda dengar bukan berasal dari sistemnya. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Karena ketika sebuah aset tidak memiliki harga resmi, setiap angka yang beredar akan terlihat meyakinkan, meskipun tidak memiliki dasar. Sebagian orang percaya karena harapan. Sebagian lagi menolak karena keraguan. Tapi keduanya sering berdiri di atas fondasi yang sama, tidak memahami bagaimana harga itu sebenarnya terbentuk. Maka pertanyaannya bukan lagi berapa harga Pi hari ini. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ini. Jika tidak ada harga resmi dari sistem, tidak ada angka dari white paper, dan tidak ada jaminan dari pengembang, lalu siapa yang sebenarnya menentukan harga Pi? Definisi dasar Pi Network. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu meluruskan satu hal paling mendasar. Apa sebenarnya Pi itu? Jika merujuk pada white paper resmi Pi Network, Pi dirancang sebagai aset digital berbasis utilitas. Artinya, nilai utamanya tidak berasal dari janji keuntungan, tetapi dari fungsi di dalam ekosistem. Pi dibuat untuk digunakan. Digunakan dalam transaksi. Digunakan dalam aplikasi. Digunakan di dalam jaringan yang dibangun di atasnya. Bukan untuk disimpan dengan harapan pasti naik. Bukan untuk dijanjikan imbal hasil. Dan bukan untuk diposisikan sebagai instrumen keuangan tradisional. Disinilah banyak kesalahpahaman terjadi. Pi sering diperlakukan seperti saham, seolah ada perusahaan yang menjamin kinerja dan pertumbuhan nilainya. Padahal tidak ada pembagian dividen. Tidak ada laporan laba rugi. Tidak ada kewajiban kinerja kepada pemegang koin. Pi juga sering disamakan dengan deposito, seolah menyimpan hari ini akan menghasilkan nilai pasti di masa depan. Padahal tidak ada bunga tetap. Tidak ada jaminan pengembalian. Tidak ada perlindungan seperti sistem perbankan. Dan yang paling sering terjadi, Pi dianggap sebagai produk investasi dengan return yang sudah bisa diprediksi. Padahal dalam struktur resminya, Pi tidak pernah dirancang untuk menjanjikan keuntungan finansial tertentu. Pendekatan ini juga sejalan dengan kerangka regulasi global seperti yang dijelaskan dalam dokumen MiCA, di mana Pi diposisikan sebagai utility token, bukan sebagai sekuritas, dan bukan sebagai instrumen keuangan yang menjanjikan imbal hasil. Perbedaan ini bukan sekadar istilah. Ini adalah fondasi. Karena jika sejak awal Pi dipahami sebagai alat untuk digunakan, maka cara menilai nilainya akan berbeda. Tapi jika sejak awal Pi dianggap sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan, maka ekspektasi yang dibangun akan selalu melenceng dari desain aslinya. Dan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan desain, yang muncul bukan pemahaman, melainkan kekecewaan. Jadi sebelum membahas bagaimana harga terbentuk, kita harus sepakat dulu pada satu titik. Pi bukan aset yang menjanjikan nilai. Pi adalah aset yang harus membuktikan nilainya melalui penggunaan nyata. Dari sini, barulah kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya secara lebih rasional. Fakta 1. Tidak ada official price. Sekarang kita masuk ke fakta yang paling sering dihindari, tetapi justru paling menentukan. Sampai hari ini, tidak ada yang disebut sebagai harga resmi Pi. Tidak ada angka tetap yang ditetapkan. Tidak ada janji nilai dari core team. Dan yang paling penting, tidak ada satupun pernyataan resmi dari Pi Network yang menetapkan berapa harga Pi seharusnya. Jika Anda membuka white paper, Anda tidak akan menemukan target harga. Jika Anda membaca blog resmi, Anda tidak akan menemukan proyeksi nilai. Jika Anda melihat halaman keamanan atau safety, justru yang Anda temukan adalah peringatan untuk tidak mempercayai klaim yang menyesatkan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain yang disengaja. Karena sejak awal, Pi tidak dibangun dengan pendekatan harga ditentukan oleh tim. Tidak ada mekanisme internal yang mengatur nilai tetap. Tidak ada angka yang dijaga atau dipertahankan oleh sistem. Artinya, semua angka yang beredar di luar sana, berapapun nilainya, tidak berasal dari sistem resmi. Dan disinilah perbedaan paling tajam muncul antara dua dunia. Dunia pertama adalah dunia dokumen resmi. Di sana, Anda hanya menemukan konsep, struktur, dan fungsi. Tanpa angka, tanpa janji, tanpa klaim nilai. Dunia kedua adalah dunia komunitas. Di sana, angka muncul, dibagikan, diulang, diperkuat.
sampai akhirnya terlihat seperti kebenaran. Padahal, tidak semua yang sering diulang berasal dari sumber yang benar. Konsep seperti GCV, misalnya, sering dibicarakan seolah itu adalah harga yang akan terjadi. Padahal dalam dokumen resmi, angka tersebut tidak pernah ditetapkan sebagai nilai dari Pi. Masalahnya bukan pada adanya diskusi komunitas. Masalahnya muncul ketika diskusi itu berubah menjadi keyakinan tanpa dasar. Ketika angka yang tidak memiliki referensi resmi diperlakukan seolah pasti. Di titik ini, asumsi mulai menggantikan fakta. Dan ketika asumsi menjadi dasar keputusan, risiko tidak lagi terlihat. Karena itu, sebelum membahas bagaimana harga terbentuk, satu hal ini harus benar-benar dipahami. Jika tidak ada harga resmi, maka tidak ada satupun angka yang bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak. Semua yang ada di luar sistem resmi harus diperlakukan sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Dari sini, kita bisa mulai melihat dengan lebih jernih. Bukan lagi bertanya berapa harganya, tetapi bagaimana harga itu benar-benar terbentuk. Fakta 2. Harga terbentuk di market. Jika tidak ada harga resmi, maka satu-satunya tempat di mana harga bisa terbentuk adalah pasar. Bukan di dalam aplikasi, bukan di dalam komunitas, tetapi di titik pertemuan antara yang ingin menjual dan yang benar-benar siap membeli. Disinilah konsep dasar yang sering terdengar sederhana, tapi jarang dipahami secara utuh, supply dan demand. Namun dalam konteks Pi Network, mekanisme ini tidak sesederhana aset kripto pada umumnya. Kita mulai dari sisi pertama, supply. Tidak semua Pi yang pernah ditambang benar-benar berada di pasar. Ada perbedaan yang sangat penting antara yang sudah bermigrasi ke mainnet dan yang belum. Pi yang belum menyelesaikan KYC atau belum melewati proses migrasi, secara praktis belum masuk ke dalam sistem yang bisa diperdagangkan. Artinya, angka total Pi yang terlihat di aplikasi tidak sama dengan jumlah Pi yang benar-benar bisa beredar. Lalu, dari Pi yang sudah masuk ke mainnet, masih ada lapisan berikutnya, lockup. Berdasarkan desain tokenomics, setiap pengguna memiliki pilihan untuk mengunci sebagian dari Pi mereka dalam periode tertentu. Semakin besar komitmen lockup, semakin besar insentif yang didapat. Konsekuensinya jelas. Pi yang terkunci tidak berada di pasar, tidak bisa dijual, tidak bisa digunakan dalam transaksi bebas. Kemudian ada satu lapisan lagi yang sering diabaikan, status transferable. Tidak semua Pi yang sudah dimigrasikan langsung bisa dipindahkan atau diperdagangkan. Sebagian masih berada dalam kondisi yang belum sepenuhnya liquid. Jika kita gabungkan semua ini, satu kesimpulan menjadi sangat jelas. Jumlah Pi yang benar-benar tersedia di pasar jauh lebih kecil dari yang dibayangkan banyak orang. Dan ketika supply yang beredar terbatas, pergerakan harga tidak lagi mencerminkan keseluruhan ekosistem, tetapi hanya sebagian kecil yang aktif di pasar. Sekarang kita beralih ke sisi kedua, demand. Harga tidak akan terbentuk hanya karena ada yang menjual. Harga terbentuk ketika ada pihak lain yang bersedia membeli, dengan alasan yang jelas. Dalam desain resmi Pi, alasan itu bukan spekulasi semata, tetapi utilitas. Nilai Pi dirancang untuk muncul dari penggunaan nyata di dalam ekosistem, melalui aplikasi yang dibangun oleh developer, melalui transaksi barang dan jasa, melalui integrasi pembayaran di dalam jaringan. Inisiatif seperti pengembangan aplikasi, dukungan terhadap developer, hingga program seperti ventures yang mendorong pertumbuhan ekosistem, semuanya mengarah ke satu tujuan, menciptakan permintaan yang nyata. Bukan permintaan karena harapan harga naik, tetapi permintaan karena Pi digunakan. Semakin banyak aplikasi yang berjalan, semakin banyak transaksi yang terjadi, dan semakin luas adopsi oleh pengguna dan merchant, maka semakin kuat fondasi demand yang terbentuk. Di titik inilah keseimbangan mulai terlihat. Harga bukan ditentukan oleh jumlah orang yang memegang Pi, tetapi oleh berapa banyak Pi yang benar-benar digunakan dan dibutuhkan. Bukan oleh total supply yang tercatat, tetapi oleh supply yang benar-benar beredar. Dan dari sini, satu pemahaman penting mulai terbentuk. Harga Pi bukan hasil dari klaim, bukan hasil dari keyakinan, tetapi hasil dari interaksi nyata antara supply yang terbatas dan demand yang benar-benar ada. Fakta 3. Liquidity. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami, bahkan oleh mereka yang sudah memahami supply dan demand, yaitu likuiditas. Banyak orang berpikir, selama ada harga di market, berarti aset tersebut bisa dijual kapan saja, dalam jumlah berapapun. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam sistem Pi Network, akses ke market tidak terbuka secara bebas untuk semua pihak di waktu yang sama. Hanya bisnis atau platform yang telah melalui proses verifikasi KYB yang secara resmi dapat beroperasi dengan Pi di mainnet. Artinya, jalur menuju market tidak bersifat universal.
Tidak semua pengguna langsung terhubung ke likuiditas yang sama. Ini menciptakan batasan yang sangat nyata. Sekarang bayangkan dari sisi pasar. Di satu sisi, ada banyak pemegang Pi yang ingin menjual. Di sisi lain, jumlah pembeli yang aktif pada saat tertentu tidak selalu sebanding. Disinilah konsep market depth menjadi penting. Market depth adalah seberapa dalam pasar mampu menyerap order jual tanpa mengubah harga secara signifikan. Jika jumlah pembeli sedikit, dan order jual besar masuk secara bersamaan, maka harga akan bergerak turun dengan cepat. Bukan karena asetnya tidak bernilai, tetapi karena pasar tidak cukup dalam untuk menampung tekanan jual tersebut. Inilah alasan mengapa tidak semua orang bisa menjual dalam jumlah besar pada waktu yang sama tanpa mempengaruhi harga. Likuiditas bukan hanya tentang bisa jual atau tidak. Likuiditas adalah tentang seberapa banyak yang bisa dijual, tanpa merusak harga itu sendiri. Peran exchange yang telah melalui proses KYB menjadi sangat penting di sini. Mereka bukan hanya tempat transaksi. Mereka adalah penghubung antara supply dan demand yang nyata. Namun jumlah exchange yang memenuhi standar ini masih terbatas. Dan selama akses likuiditas masih terkonsentrasi, kapasitas pasar untuk menyerap volume besar juga ikut terbatas. Dari sini, kita sampai pada satu kesimpulan yang sering diabaikan. Harga yang terlihat di market tidak selalu mencerminkan kemampuan untuk menjual dalam jumlah besar. Ada perbedaan besar antara melihat angka di layar dan benar-benar mengeksekusi penjualan dalam kondisi pasar nyata. Dan disinilah banyak keputusan keliru terjadi. Orang melihat harga, lalu mengasumsikan semua kepemilikan bisa langsung dikonversi pada harga tersebut. Padahal dalam praktiknya, setiap penjualan besar akan selalu berinteraksi dengan likuiditas yang tersedia. Jika likuiditas tipis, harga akan bergerak. Jika likuiditas dalam, harga lebih stabil. Jadi sebelum berbicara tentang nilai, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah pasar cukup siap untuk menampung nilai itu? Karena tanpa likuiditas yang memadai, harga hanya menjadi angka, bukan kepastian. Fakta 4. Ekosistem sama dengan driver jangka panjang. Setelah memahami supply, demand, dan likuiditas, kita sampai pada faktor yang menentukan arah jangka panjang, ekosistem. Karena pada akhirnya, harga tidak akan bertahan hanya dari aktivitas jual-beli. Harga yang bertahan adalah harga yang didukung oleh penggunaan nyata. Dalam desain Pi Network, arah ini sudah terlihat jelas. Melalui inisiatif seperti Pi Network Ventures dengan alokasi pendanaan yang signifikan, fokusnya bukan pada perdagangan, tetapi pada pembangunan. Mendorong lahirnya aplikasi. Mendorong integrasi bisnis. Mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi di dalam jaringan. Kemudian melalui App Studio, pintu dibuka lebih luas bagi developer untuk membangun solusi yang langsung terhubung dengan ekosistem Pi. Ini bukan sekadar konsep. Ini adalah fondasi untuk menciptakan use case. Karena tanpa use case, tidak ada alasan untuk menggunakan Pi. Dan tanpa penggunaan, tidak ada alasan untuk membeli. Selanjutnya, perkembangan seperti DEX dan AMM menunjukkan arah menuju sistem yang lebih mandiri, di mana interaksi antar pengguna dan aplikasi bisa terjadi secara langsung di dalam ekosistem. Bukan hanya bergantung pada pihak luar, tetapi tumbuh dari dalam jaringan itu sendiri. Ditambah lagi dengan fase open network, yang membuka konektivitas lebih luas, memungkinkan integrasi dengan dunia luar secara lebih nyata. Semua ini mengarah ke satu hal, membangun permintaan yang tidak bergantung pada spekulasi. Permintaan yang muncul karena kebutuhan. Karena ada transaksi. Karena ada layanan yang digunakan. Semakin banyak aplikasi yang berjalan, semakin banyak pengguna yang berinteraksi, dan semakin banyak nilai yang dipertukarkan di dalam ekosistem, maka semakin kuat dasar dari demand yang terbentuk. Dan di titik ini, cara melihat harga harus berubah. Harga bukan lagi sekadar angka yang naik atau turun, tetapi refleksi dari aktivitas yang terjadi di dalam jaringan. Jika ekosistem berkembang, harga memiliki fondasi. Jika ekosistem stagnan, harga kehilangan arah. Inilah perbedaan antara nilai yang dibangun dan nilai yang hanya diharapkan. Karena dalam jangka panjang, pasar tidak mempertahankan harapan. Pasar hanya mempertahankan apa yang benar-benar digunakan. Realitas distorsi pasar. Sampai di titik ini, kita sudah memahami bagaimana sistemnya dirancang. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak nyaman, tetapi sangat penting, distorsi pasar. Distorsi tidak terjadi karena kurangnya informasi, tetapi karena perbedaan cara memahami nilai itu sendiri. Di dalam komunitas, transaksi memang bisa terjadi berdasarkan kesepakatan. Penjual dan pembeli bisa menentukan nilai secara langsung di antara mereka. Namun dalam praktiknya, banyak orang tetap melihat market sebagai acuan. Bukan sebagai aturan, tetapi sebagai referensi agar nilainya lebih masuk akal. Contohnya sederhana. Jika di market Pi berada di kisaran nilai tertentu,
Maka ketika terjadi transaksi barang atau jasa, angka dari market atau bursa tersebut sering dijadikan patokan awal. Tetapi ini bukan harga resmi. Dan bukan juga sesuatu yang wajib diikuti. Semua kembali ke kesepakatan antara kedua pihak. Disinilah distorsi mulai muncul. Karena di satu sisi, ada nilai yang terbentuk dari kesepakatan komunitas. Di sisi lain, ada harga yang terbentuk dari mekanisme market. Dan ketika keduanya tidak dipahami dengan benar, ekspektasi mulai terbentuk di atas dasar yang berbeda. Apa yang terlihat stabil dalam lingkup terbatas, belum tentu bertahan ketika berhadapan dengan market yang sebenarnya. Perbedaannya sederhana, tetapi sangat penting. Ekspektasi dibangun dari apa yang diharapkan, sementara market bergerak berdasarkan kondisi nyata. Tanpa supply yang jelas, demand yang nyata, dan likuiditas yang cukup, harga akan selalu menyesuaikan dengan keadaan. Karena itu, yang perlu dijaga bukan sekadar angka, tetapi pemahaman bahwa nilai di komunitas bisa terbentuk dari kesepakatan. Market bisa menjadi referensi, tetapi tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri tanpa dasar yang nyata. Dan di titik ini, satu hal menjadi jelas. Nilai jangka panjang tidak datang dari klaim angka, tetapi dari penggunaan nyata di dalam ekosistem. Pemikiran tingkat tinggi. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling awal. Bukan berapa harga Pi hari ini, tetapi siapa yang sebenarnya menentukan nilainya. Dan setelah melihat seluruh struktur ini, jawabannya menjadi jauh lebih jelas. Harga Pi tidak ditentukan oleh komunitas, tidak ditentukan oleh angka yang beredar, dan tidak ditentukan oleh harapan. Harga Pi terbentuk dari 4 hal yang saling terhubung. Supply, berapa yang benar-benar masuk ke pasar. Demand, berapa yang benar-benar dibutuhkan. Liquidity, apakah pasar mampu menyerapnya. Dan utility, apakah ada alasan nyata untuk menggunakannya. Selama keempat hal ini belum seimbang, maka harga akan selalu bergerak mengikuti kondisi yang ada, bukan mengikuti ekspektasi. Di titik ini, cara melihat Pi harus berubah. Bukan lagi melihat angka yang beredar, tetapi melihat apakah sistemnya sudah siap. Apakah supply sudah benar-benar terbuka? Apakah demand sudah benar-benar terbentuk? Apakah likuiditas sudah cukup dalam? Dan apakah ekosistemnya sudah benar-benar digunakan? Karena tanpa itu semua, harga hanya akan menjadi persepsi. Tetapi ketika keempat fondasi ini mulai terbentuk, harga tidak perlu diperdebatkan. Harga akan muncul dengan sendirinya. Dan disitulah perbedaan paling besar terlihat antara mereka yang menunggu angka dan mereka yang memahami bagaimana angka itu terbentuk. Jadi sebelum bertanya, berapa harga Pi? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah ini. Apakah sistemnya sudah benar-benar siap untuk memiliki harga itu?